Sobat budaya, salam budaya, rahayu. Video ini akan membahas tentang kerejekian. Sesuai banyaknya pertanyaan dari beberapa sobat yang japri ya. Tentunya saya akan jelaskan dulu latar belakangnya. Apa sebetulnya yang membuat kita punya kekuatan untuk masalah kerejekian. Manusia secara naluriah itu pasti melakukan pencarian jati diri atau diri pribadi. Itu yang disebut individuasi, yang merupakan proses pengembangan diri melibatkan pemahaman yang mendalam tentang diri kita dan juga terhadap aspek-aspek yang tidak kita sadari. Seperti misalnya bayangan tubuh kita. Itu adalah bagian dari diri kita yang tidak kita akui. Seolah kita melupakan, mengabaikan. Padahal itu kesatuan merupakan identitas kita. Nah, proses pencarian jati diri atau individuasi ini sebetulnya itu naluri setiap manusia untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan psikologis dalam kehidupan manusia. Sobat budaya, saya ingin menggali tentang bayangan tubuh milik kita yang terabaikan ya. Padahal mempunyai kekuatan membantu hidup kita. Bayangan tubuh kita itu dalam sastra Jendro disebut wayang Honggo Krisna atau bayang-bayang tubuh. Honggo itu tubuh, Krisna itu hitam, yaitu bayangan hitam atau sering disingkat sebagai Mayangga Krisna. Mayangga Krisna ini ada berkaitan dengan falsafah sedulur papat kalimo pancer. Coba sobat bisa menyimak video yang pernah saya utarakan dulu, sedulur papat kalimo pancer, sekitar November 2022. Sobat budaya, saya mencoba mengulas sedikit tentang sedulur papat kalimo pancer, yaitu bahwa sedulur papat kalimo pancer adalah falsafah dalam ajaran sastra Jendro yang memiliki makna spiritual tentang proses kelahiran manusia atau jabang bayi yang tidak lepas dari 4 materi penyertanya. Materi penyerta itu dimaknai sebagai sedulur atau saudara yang tak kasat mata, yang membantu bayi lahir dan akan menyertai secara metafisis terus ada pada diri kita, pada setiap orang sejak lahir hingga kematian orang itu, atau disebut sejak sangkan paraning dumadi, dari lahir sampai selesai ya. Nah, air ketuban atau kakang kawah itu secara metafisik ia tetap ada sebagai saudara penjaga atau pelindung tubuh kita. Walaupun air ketuban itu sudah tidak ada, tetapi secara metafisik ada kekuatannya. Kemudian ari-ari atau adi ari-ari, plasenta. Fungsi ari-ari adalah sebagai saluran makanan bagi janin dalam kandungan. Secara metafisik pula merupakan saudara tak kasat mata yang memelihara hidup manusia. Puser merupakan tali penghubung dengan sang ibunda sebagai saudara yang tak kasat mata. Kekuatan metafisisnya pada keimanan, karena bayi sudah berkomunikasi melalui perasaan ibunya, seperti adanya rasa gembira karena ibunya sedang gembira, ada perasaan sedih karena ibunya sedang sedih,
ada perasaan cemas karena ibunya sedang cemas, gelisah, itu selalu dirasakan oleh jabang bayi. Ya. Jadi bayi itu sudah ada dialog keimanan dari manusia, itu sudah ada sejak di kandungan. Awalnya keimanan pada ibunya, selanjutnya setelah memiliki kehidupan atau lahir, ya, rasa keimanannya juga tertuang pada Sang Pencipta. Kemudian darah atau getih, ya, secara metafisis sebagai saudara yang memberi semangat, ambisi, adanya naluri bersaing dalam kehidupan. Itu karena kita memiliki energi metafisis dari darah. Dan kemudian pancernya adalah jabang bayi, yaitu roh suci atau jiwa kita. Nah, keempat saudara ini pada posisi yang disebut kiblat papat berkedudukan di timur, selatan, barat, utara, ya. Jadi keempat kekuatan metafisis ini merupakan energi yang menyatu dan terkristalisasi dalam bayangan tubuh kita. Jadi bayangan tubuh kita itu sebetulnya diikutin oleh 4 penjuru tadi yang isinya adalah kekuatan metafisis dari darah, kekuatan metafisis dari ketuban, kekuatan metafisis dari adi ari-ari, itu ada di timur, selatan, barat, dan utara. Jadi kekuatan itu menyatu dalam bayangan tubuh kita, atau yang disebut manunggal dalam Mayangga Krishna. Manusia itu memiliki 2 bayangan. Jenis yang satu adalah wayang hangga seta, bayangan tubuh yang putih atau mayangga seta, singkatannya begitu, yaitu cahaya hidup dari Tuhan Yang Maha Esa atau cahaya putih. Maka dalam pengakuan atau eksistensinya, keberadaannya, manusia selalu menyebut uripku cahyaning Gusti Allah, hidupku adalah cahaya Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, kekuatan wayang hangga seta atau mayangga seta nanti akan saya jelaskan, karena ini sifatnya lebih keilahian atau di dalam kejawen memasukin kasepuhan. Jadi nanti pembicaraan itu tidak pada pembicaraan Mayangga Krishna. Sobat budaya, kita membahas Mayangga Krishna sesuai beberapa sobat yang japri minta dijelaskan tentang panyuwunan dan rezeki, membuka kerezekian. Nah, Mayangga Krishna dalam sastra Jendra Hayuningrat Pangurating Diyu digolongkan pada suatu keberadaan yang mencakup kekuatan sedulur papat, artinya memiliki kekuatan-kekuatan yang didukung oleh sedulur papat, yaitu diposisikan sebagai keduniawian, pemeliharaan hidup, perlindungan, dan juga hal-hal yang menginspirasi untuk berusaha untuk kehidupan yang lebih baik, juga kerezekian. Terkhusus dalam hal kerezekian, kekuatan metafisis dari adi ari-ari atau plasenta yang berperan waktu itu sebagai yang menghidupi janin, itu sekarang di dalam satu kesatuan dengan Mayangga Krishna tadi yang sudah mengkristal, itu merupakan satu kekuatan untuk memberikan kehidupan manusia. Bagaimana kemudian cara menghidupkan Mayangga Krishna? Biasanya hari yang baik adalah Senin malam Selasa Kliwon, atau boleh juga malam kelahiran, hari wetonnya, weton kita masing-masing, ya.
Misal kita lahir di hari Sabtu Pahing, maka Jumat malam Sabtu kita mandi keramas pada tengah malam jam 24 atau jam 12. Setelah mandi keramas, tidak boleh dikeringkan dengan handuk, kemudian kita keluar hanya dengan penutup secukupnya, dikeringkan di udara, memandang rembulan hingga tubuh kita kering sambil membayangkan rembulan itu seolah-olah memayungi tubuh kita atau ngerungkepi tubuh kita. Kadang-kadang teman-teman itu membuat sesaji kecil, misalnya tumpeng, ada membakar menyan dan dupa. Tetapi kalau saya biasanya cukup membakar dupa atau kemenyan. Jadi tidak terlalu penting dalam hal sesaji itu. Yang penting kita bisa khusyuk, mandi, dan kemudian berada di ruang terbuka, memandang rembulan, membayangkan rembulan itu ngerungkepi badan kita. Maka sebetulnya carilah waktu sedang bulan purnama. Nah, setelah kering kita berpakaian, kemudian melakukan meditasi atau samadhi sambil berlatih untuk menguasai bayang-bayang hitam tubuh kita. Caranya, kita duduk bersila di hadapan dinding atau tembok dan di belakangnya diberi penerangan, boleh lilin, lentera, atau senter HP yang dinyalakan. Itu bisa terserah kita ya. Yang penting di depan tembok itu kita menghadapi bayangan tubuh kita atau Mayangga Krisna kita. Posisi kita juga tidak selalu harus di kamar yang tertutup atau di suatu tempat yang khusus ya. Yang penting adalah ada tembok dan di belakang dikasih sinar. Jadi kita menghadapi bayangan hitam. Di hadapan bayangan hitam itu kita berdiam diri. Sebelumnya kita harus sembah luhur Gusti Kang Maha Kuwasa, sembah cipta leluhurku, bapa biyung lan eyang-eyangku, kakek nenekku, sembah jojo guru sejatiku. Jadi setelah itu mulai bermeditasi, menghadap ke dinding dengan mata, terus memandang bayangan gelap itu. Nah, saat setelah kita mengalami ada ilusi optis, bayangan hitam itu menjadi seolah-olah terang, disitulah saatnya kita mengucap mantra. Sir hening gaib hening, sirku hono ciptaku dadi, dan seterusnya. Saya tidak menjelaskan. Yang ingin mantra ini komplitnya bisa japri di HP saya 0812 9076 3455, karena tidak layak untuk saya utarakan di media sosial umum ini. Nah, mantra itu boleh dibaca berkali-kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau 1 kali. Yang penting kita resapi, yaitu sir hening gaib hening, sirku hono ciptaku dadi, dan seterusnya. Nah, samadhi Mayangga Krisna ini setelah dilakukan boleh pula dilakukan lagi nanti, juga memang diperlukan, baik untuk permohonan rezeki, memohon tuntunan dalam memberi keputusan, untuk penyembuhan, untuk memohon dibuka jalan terang, jalan pepadang pada kehidupan kita, untuk mendoakan orang ya. Bahkan sebenarnya dengan mantra khusus di zaman dahulu untuk kesaktian juga, seperti ilmu panglimunan, ilmu menghilang, dan lain-lain. Nah,
dengan semedi di hadapan bayangan, di belakang ada lentera, itu kita ingat adanya penghancuran kearifan lokal budaya kita dengan kisah babi ngepet yang tidak logis, yang sebetulnya adalah merupakan hebatnya leluhur kita menghayati dan mengagungkan anugerah yang diberikan kepada kita dari Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Ya. Karena Mayangga Krisna dan Mayangga Seta bisa diterjemahkan dari kegaiban atau warananing gaib menjadi ilmu kasunyatan untuk kehidupan manusia. Sobat budaya, sampai di sini dulu. Monggo di-subscribe dan like. Sampai jumpa di topik-topik berikutnya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Salam budaya, Rahayu.